akan saya jelaskan yaitu bagian anatomi eksternal. Terdiri dari kaput, kolum, trunkus, ekstremitas anterior, ekstremitas posterior, dan kaudal. Bagian pertama yaitu caput atau kepala. Terbagi atas rostrum atau paru merupakan mulut pada aves yang terdiri atas maksilar rang atas, mandibula rang bawah. Yang kedua, cavum oris. Yang ketiga, nares anteriores. Selanjutnya ada sclera. Yang kelima, organ visus atau organ penglihatan yang dikelilingi oleh bulu-bulu kecil. Yang keenam, ada porus acousticus externus berjumlah sepasang yang ditutupi oleh bulu halus. Di dalamnya terdapat kelenjar timpani yang digunakan untuk menangkap getaran suara. Yang kedua, cervix merupakan leher pada aves, panjang dan fleksibel, merupakan penghubung antara kaput dan trunkus. Selanjutnya, trunkus yang dikelilingi oleh bulu-bulu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan anatomi dari bulu yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada plume, merupakan bulu pada sayap dan ekor. Plume sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kuil, merupakan batang pada bulu. Yang kedua racis, penyokong pada fesilum dan tidak berongga. Yang ketiga ada fesilum yang terdapat di kiri dan kanan. Yang kedua ada plumule, merupakan bulu pada sekujur tubuh aves. Yang ketiga ada filoplume, di mana bentuknya seperti rambut yang memiliki batang lebih panjang. Selanjutnya, pada bagian trunkus terdapat 2 pasang ekstremitas yang terdiri dari ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Yang pertama, ekstremitas anterior merupakan bagian sayap yang disokong oleh beberapa tulang-tulang yang terdiri dari humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, carpus, tulang telapak tangan, carpo, metacarpus, phalanges yang merupakan tulang jari yang terdapat di bagian kiri dan bagian kanan. Yang kedua, ekstremitas posterior. Ya, terdapat tulang-tulang yang menyokong seperti os femur, tulang paha yang panjang, patella, fibula, tibia, dan tarsometatarsus. Yang keenam, phalanges yang merupakan tulang jari yang terdiri dari 4 buah. Yaitu pada bagian dada, yaitu yang pertama sternum merupakan tulang dada, clavoid di atas tulang dada, clavicula yang berbentuk V atau furcula. Selanjutnya kita akan melihat anatomi bagian dalam. Setelah kita membelah bagian dalam ayam, terlihat organ dalam. Yang pertama yaitu jantung atau cor yang berada di tengah, hepar atau hati yang di tengahnya terdapat vesika veda atau kantung empedu, pulmo atau paru-paru, trakea, inglovius atau sering dengan disebut crop atau tembolok. Selanjutnya proventriculus, selanjutnya gizzard atau ventriculus, dan selanjutnya untuk sistem pencernaan akan terlihat intestinum tenue, intestinum crassum, dan sesa dan lain-lainnya pada sistem pencernaan. Sistem nervosum atau otak. Pada bagian dari otak yaitu cerebrum yang terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus alpha coreus. Yang kedua cerebellum, medulla oblongata, medulla spinalis atau kumpulan serabut saraf pada bagian bawah otak. Selanjutnya dapat kita lihat pada bagian bawah otak terdapat hipotalamus dan hipofisis. Selanjutnya sistem digestoria atau sistem pencernaan pada ayam. Pertama, pakan akan masuk melalui paruh
Pada mulut atau paru ayam, terdapat saliva yang mengandung enzim yang menandakan pencernaan pakan. Lalu masuk ke paring. Sebenarnya, paring berhubungan ke saluran respirasi, tidak terkait secara langsung dengan makanan. Tetapi karena eksofagus dengan paring berdekatan, maka ada fungsi secara tidak langsung dari paring, yaitu adanya katup di antara paring dengan eksofagus. Saat makan, paring tertutup secara sementara. Jika bernapas, eksofagus yang akan tertutup. Selanjutnya, pakan dibawa ke esofagus, lalu ke crop atau tembolok, di mana crop atau tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan yang memiliki ukuran variasi tergantung pada makanan. Selanjutnya, akan masuk ke ventriculus ataupun gizzard yang berguna sebagai pengganti posisi gigi dan mulut pada monogastrik lainnya. Biasanya, gizzard mengandung material yang bersifat menggiling seperti grit. Partikel-partikel pakan yang digiling menjadi halus akan dialirkan gizzard menuju intestinum tenum atau usus halus. Yang pertama menuju ke duodenum, yang kedua menuju jejunum atau ileum. Lalu ada sesa atau usus buntu. Yang ketiga, rektum atau usus besar. Akhir dari saluran pencernaan disebut dengan kloaka atau muara 3 saluran. Untuk pencernaan tambahan, yaitu pankreas yang terletak di antara lipatan usus duodenum yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang kedua, kantung empedu. Pada ayam berwarna kehijauan. Yang ketiga, hati yang berfungsi sebagai sekresi empedu atau metabolisme protein dan mendetoksifikasi racun. Selanjutnya, sistem sirkulasi pada ayam. Ada beberapa alat-alat dari sistem sirkulasi, yaitu pertama, nares externus, yang kedua, nares internus, yang ketiga, cavum oris, yang keempat, glotis yang terdiri dari epiglottis dan rimaglotis, larynx, bifocardiotrachealis yang merupakan percabangan dari trakea menjadi bronchus sinister dan bronchus dexter. Yang terakhir, pulmo atau paru-paru yang memiliki hubungan dengan beberapa pneumotrakus yang ada di sekitar dada. Sistem yang terakhir yaitu urogenitalia. Yang pertama, tractus urinaria yang terdiri atas right sinister dan dexter dan 3 lobi yang berwarna merah coklat yang terletak di luar peritorium. Selanjutnya, ureter yang bermuara pada kloaka. Yang kedua, tractus genitalia pada ayam jantan yaitu maskulin yang terdiri dari sepasang testis dan selaput penggantung dari testis disebut mesorchium. Yang kedua, ductus epididymis merupakan saluran yang berkelok-kelok. Yang ketiga, ductus deferens yang sama dengan ureter yang bermuara pada kloaka. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum anatomi dan fisiologi ternak mengenai ternak unggas spesies Gallus domestica. Jangan lupa untuk membereskan dan membersihkan semua peralatan yang kita gunakan selama praktikum berlangsung. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.